Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki hari terakhir dalam Oktav Paskah atau hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Hari ini kita diajak untuk mengarungi kehidupan bersama Allah dalam Injilnya. Kita akan merenungkan Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Dan hari ini dalam Injil Markus yang merangkum tentang bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan para murid setelah kebangkitan, dan ia mengingatkan kita untuk mewartakan kisah kebangkitan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, memang tidak mudah bagi para murid untuk langsung percaya tentang kebangkitan, karena mereka belum mengerti, memahami mengapa Yesus itu harus wafat, harus disalibkan, apalagi berbicara tentang kebangkitan. Kalau kita mendengar Injil pada hari Kamis Oktav Paskah, itu disampaikan bahwa Yesus oleh karena kedegilan hati para murid yang tidak percaya, ia menjelaskan kitab suci dari awal sampai akhir bahwa ia harus mati. Ia harus menanggung semua dosa ini agar manusia diselamatkan. Dan kita mendengar Injil hari ini, itu para murid susah untuk percaya. Inilah yang dikatakan oleh Injil Markus menggunakan istilah bahwa kedegilan hati mereka, keras hati, buta hati, atau keras kepala, tidak mau dengar, tidak mau percaya, susah sekali. Nah, Yesus selalu mencela ketidakpercayaan ini. Apa yang mau dikatakan, saudara-saudari? Yesus memanggil setiap orang, teristimewa yang sering ragu, sering tidak percaya, sering menjadi buta hati, buta mata kepada Kristus yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh telah bangkit. Ia telah mengalahkan kematian. Ia bahkan mengalahkan kekuasaan iblis. Dan oleh karena kematiannya, ia memberikan satu harapan baru bahwa dunia tidak bisa mengalahkan. Dunia akan hancur. Kegelapan dunia itu akan hancur di tangan Yesus. Dan kebangkitannya mau mengatakan kepada kita bahwa kematian tidak bisa bertahan. Yesus akan membangkitkan setiap orang yang telah percaya kepadanya dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dengan kebangkitannya menjadi harapan kita bahwa ia akan
membangkitkan kita semua pada hari kematian kita, agar kita bisa menikmati kebersamaan bersama Allah pada dunia yang kekal. Namun, kisah ini, iman ini, harapan ini harus diketahui oleh orang. Banyak orang harus diselamatkan. Siapa yang harus melakukan? Siapa yang bertugas untuk mewartakan? Siapa yang tugas untuk memberikan kesaksian ini? Kita. Semua kita. Oleh karena pembaptisan, kita sudah mengambil bagian dalam diri Kristus sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Dan salah satu tugas nabi adalah mewartakan. Yesus hari ini mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, kita dengar pada Injil hari Kamis, Okta Paskah, itu Yesus menjelaskan seluruh isi kitab suci agar mereka bisa mengerti, dan kita mendengar bahwa akhirnya mereka bisa mengerti apa yang dilakukan Yesus. Mereka bisa mengerti isi kitab suci karena mereka mendengarkan. Bagaimana orang bisa tahu tentang Yesus kalau kita tidak mau memberitakan Injil Tuhan? Apalagi lebih buruk, apa yang harus kita beritakan kalau kita sendiri tidak pernah membaca kitab suci? Apa yang mau kita wartakan? Adalah kebodohan. Kita tidak bisa menuntut. Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kamu menuntun orang buta? Orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena mereka akan jatuh, teraltuh. Demikian saudara-saudari, kita tidak bisa memberitakan Injil kalau kita sendiri tidak pernah baca kitab suci, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Maka hari ini adalah teguran. Memahami dulu, menghayati dulu isi kitab suci, baru kita bisa pergi dan mewartakan. Inilah tugas kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, inilah tanggung jawab kita menjadi murid Tuhan. Kita semua adalah murid Tuhan zaman ini. Maka tugas kita adalah untuk terus menghadirkan Injil Tuhan di dalam kehidupan sesama. Sebab Injil Tuhan adalah gambaran kerajaan Allah yang menyelamatkan. Maka marilah saudara-saudari, kita yang telah mengalami kebangkitan Kristus, merayakannya dengan penuh sukacita, pergi untuk menyampaikan kabar sukacita kepada sesama, menjadi saksi dari Injil Tuhan dalam kehidupan sesama kita. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita, membimbing dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.